Ini untuk pertanyaan yang terakhir ini ada ini untuk saya ya, dari Segi Hamdani. Apa upaya Ketua Saiful untuk menuntaskan kejombloan kader di Jawa Tengah? Mohon perjuangkan nasib kami. Aduh, ini jadi tidak enak karena kebetulan dari kedua narasumbernya juga kayaknya masih jomblo ya. Artinya belum ada kejelasan lah. Ya, ini kayaknya dari 3 orang ini bisa memberikan jawaban juga nanti merespon setelah saya merespon. Ya. Ini pertanyaan untuk greget saja lah. Ya. Mungkin biar kita tidak terlalu sepaneng. Tadi kan dari awal kita betul-betul menguras energi, menguras pemikiran kita. Yang terakhir ini bisa menjadi guyon untuk kita. Ya untuk menuntaskan kejombloan kader di Jawa Tengah, ya tentunya rekan atau rekanita yang mungkin hari ini belum punya pasangan, ya agar bisa membangun komunikasi lah dengan lawan jenisnya, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Ya. Kemudian saling inilah, semisal sesama teman juga harus saling memberikan masukan, jangan-jangan yang sudah terlalu lama menjomblo ini sudah tidak ada perasaan, ini kan juga sangat berbahaya. Ya. Ya, jadi harus saling mengingatkan, saling memaafkan. Ini lebih singgung. Saling memberikan motivasi agar mereka yang memang secara usia memang sudah memungkinkan untuk memiliki pasangan, ya monggo untuk bisa mencari. Tapi kalau semisal usianya juga masih terlalu muda, kemudian apa cita-citanya juga belum tercapai, ya fokus di situ sajalah. Karena menjomblo pun kalau dinikmati, menurut saya itu bisa menjadi satu keberkahan yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengartikan itu. Ini berdasarkan dari pengalaman pribadi mungkin lah. Ya, monggo Mbak Ain atau Mas Anwar untuk memberikan. Mbak Ain udah gatel mau jawab. Iya. Yang jelas kalau secara organisasi kita tidak bisa memberikan satu gerakan khusus, misal kita bikin departemen cari jodoh atau kan tidak mungkin. Itu tinggal bagaimana keahlian rekan atau rekanita dalam memanfaatkan situasi. Yang penting jangan sampai kemudian menggunakan cara-cara yang tidak baik. Ya, karena jodoh soft skill individu itu, Pak. Iya, jodoh itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Mbak Ain. Saya dulu ya. Apa ya? Saya cerita pengalaman aja deh. Sebenarnya jomblo ya. Saya pusing jawabnya itu. Gimana tuh? Pertanyaan dari kaum milenial ini kayaknya yang masih menggebu-gebu soal itu. Gimana tadi pertanyaannya, bisa diulang? Pertanyaannya bagaimana untuk menuntaskan kejombloan? Ya, kira-kira langkahnya bagaimana? Ya, mohon untuk diperjuangkan nasib mereka itu yang jomblo-jomblo. Mas Anwar dulu deh jawab, aku bingung jawab. Kok saya loh? Gini Pak. Al-ilmu itu amamul amal. Jadi setiap kita berstatus, berperilaku, itu harus ada argumentasi. Karena rekan dan rekanita itu tahapan udah kedua sebagai seorang intelektual. Nggak boleh, angger ikut-ikutan itu nggak boleh. Contoh, seperti ketua Saiful, jomblo. Kalau ditanya, saya ini mengamalkan cerminan sila pertama. Kayak gitu-gitulah. Iya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, tunggal. Cerminan sila pertama. Iya. Kalaupun ada yang menikah, itu pun banyak argumentasi untuk nikah. Nah, terkait pertanyaan, bagaimana cara mengentaskan kejombloan di Jawa Tengah? Satu, pertanyaan itu nggak relevan di forum ini, Pak. Karena itu tiga-tiganya itu belum nikah.
Jadi belum punya pengalaman yang ya, tapi seorang ustadz nggak apa-apa berbicara surga, berbicara kematian nggak apa-apa, asal berargumentasi. Meskipun belum pernah melakukan kan gitu kan. Cara mengentaskan, ini caranya. Katanya itu wanita itu nggak suka pria miskin, ya kan? Ya miskin bener kan pemikiran atau miskin akhlak gitu loh, jangan dimaknai itu loh, mungkin itulah. Kita cari jawaban di rekanita Ain. Bener begitu? Jangan gue dong yang dipojokin. Iya nggak dipojokin. Terkait itu apa? Konfirmasi aja. Jadi masalah jomblo itu nggak jelek kok, rekan. Serius. Jadi memang menimbang terkait syarat rukun. Jadi hak-haknya seorang suami itu harus diketahui, tanggung jawabnya itu harus. Nggak asal ganteng, gagah seperti saya kayak gini langsung nembak cewek, nggak sederhana itu Ferguson gitu loh. Jadi kalau cuma modal ganteng gagah itu belum cukup sebagai seorang suami. Jadi harus diketahui juga secara kapasitas keilmuannya sebagai seorang suami. Perputaran pemberian nafkah itu harus diketahui juga. Bagaimana sama istri harus disenangkan, harus dibahagiakan, itu kan. Coba rekan-rekan pikir, katakanlah rekan Ain gitu kan, disekolahkan, dididik oleh orang tuanya, ketemu rekan, diajak susah lagi, itu kan juga nggak cocok kan? Oke, siap. Ya, rekan ketua Saiful. Iya. Ya mungkin itu ya jawaban dari. Aku cuma mikir kayak gitu kan. Makanya saya itu lebih menderita secara individu dulu gitu kan. Ya udah.